Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 kelas SI 4D itu membuat judul website penjualan jilbab di toko Akilah. Jilbab. Jadi penjualan jilbabnya sesuai dengan hasil presentasi, penjualan jilbabnya secara online ya. Oke, secara online. Kalau kita lihat, nah ini yang pertama revisi daftar isi. Kenapa nggak ada halamannya? Kemudian proses bisnisnya, kalau saya baca tadi, oke ini kayaknya di pasal 16 ya. Di pasal 16 punya siapa? Oh, punya Ayu. Ini notanya sudah ada. Ada nggak dia laporan penjualannya? Mana di sini? Ada nggak? Ah, nggak ada. Kalau memang ada, masuk tuh. Ya, nanti ya dimasukkan. Ibu langsung fokus ke rancangan saja. Kalau nak Ibu detail cek satu-satu, terlalu lama ya. Oke, yang pertama, yang lain juga perhatikan data flow diagram, diagram konteks. Kalau saya lihat, diagram konteksnya sudah bagus. Ya, sudah bagus dalam artian tidak ada gambar yang salah. Contoh misalnya konsumen memberikan data diri, data barang, konsumen memberikan data barang. Enggak lah, data barang kan dari supplier. Ya, dihapus. Data pembayaran, saya rasa bukan data pembayaran, tapi dia melakukan order barang. Nah, order barang. Oke, kalau dia akan mengembalikan ada data retur. Jadi yang dihapus data barang, data pembayarannya diganti dengan apa tadi order ya. Oke, kemudian nanti dia mendapat dari programnya ya. Dari programnya dia mendapatkan nota penjualan boleh, kartu member boleh, data retur ditolak atau diterima ya. Oke, boleh. Ini boleh. Bagus. Kemudian pemilik memberikan data barang yang dibeli. Nah, enggak lah. Pemilik kan tidak memberikan data barang yang dibeli. Siapa yang memberikan data barang yang dibeli? Yang belinya dengan siapa barang ini, jilbab ini? Supplier. Nah, enggak kan? Langsung dari si supplier ini, supplier memberikan, nah namanya nota pembelian boleh. Pemilik dari programnya itu mendapatkan laporan pembelian. Oh, nanti si supplier, data dari supplier diinputkan di program ini ya? Pembelian ya? Kayak gitu nggak? Oke, laporan penjualan oke, laporan return oke. Supplier itu menyerahkan nota pembelian sebagai barang yang kita beli boleh? Oke, boleh. Jadi, nak, kelompok 4, program yang kalian hasilkan kan menghasilkan ini kan? Nota penjualan sampai nota retur ini, dan laporan-laporan ini. Nah, semua ini harus ada di dalam desain interface. Ada belum? Belum ada, saya lihat. Nah, ini semua harus ada. Yang dari program ini kan ngasil ke ini. Nah, ini harus ada di desain interface-nya. Ya, walaupun kalian belum sampai ke program. Oke. DFD level 1. DFD level 1. Kecilnya, kita besar sedikit. Oke, dia membagi dalam 1, 2, 3 proses. Oke. Yang pertama, ini kelola data member ya, jangan daftar member. Karena nama atau kata-kata yang ada di dalam simbol proses harus diawali dengan kata kerja. Ya, berarti boleh kamu misalnya buat di sini namanya kelola data member, boleh. Yang kedua, pembelian. Boleh. Yang ketiga, penjualan. Boleh. Konsumen itu naik sedikit. Konsumen itu nanti dia mendapatkan kartu member. Apakah ada di sini kartu member? Ada ya. Di DFD level 0-nya ada. Nah, jadi semua yang ada di sini harus ada di bawahnya. Ya, data flow yang ada di konteks harus ada di bawahnya. Anda cek-cek lagi ada atau tidak. Dia menghasilkan apa? Member, tidak usah pakai kata-kata data lagi. Nama data store-nya. Member, oke boleh. Pendaftaran boleh. Jadi ada data store member, pendaftaran,
penjualan, barang, supplier, pembelian. Sama retur, berarti ada 7 data store ya. Nanti kita connect ke Tojo ini, di ERD ada 7 entitas. Ya. Oke, bagus ini. Kemudian level 2 proses 1. Berarti pecahan dari proses kelola data member, ya kan? Apa saja yang kamu pecah? Yang pertama memeriksa data diri member, cetak, bukan memeriksa barangkali, tapi mengentrikan data member. Kan tidak diperiksa, kita ngentrikan ya kan? Dapatlah KG data store, pendaftaran, member, oke boleh, no problem. Yang kedua, level 2 proses 2. Proses 2 tadi apa? Proses 2 tadi pembelian ya. Pembelian berarti validasi barang yang dibeli, memeriksa data pembelian, input barang masuk. Oke, boleh, good. Jadi dia berkaitan dengan data store, supplier dengan supplier, pembelian dan data barang. Oke. Level enggak ada level 2 proses yang berikutnya. Oke, enggak apa-apa. Oke, IRD berarti ada 7 tadi ya. Penjualan, pembelian, barang, member, retur, supplier dan pendaftaran. Oke, no problem. Saya nggak ngecek one to many itu ya, silakan aja di iniin sendiri. Aduh nih, kita taruh ke bawah. Oke, supplier, nama, telepon, alamat, oke perlu. Pembelian, oke, ID pembeli sebagai primary key, tanggal beli, jumlah boleh, harga boleh, nanti berkaitan dengan ID barang ya sebagai foreign key. Nah, mana identitas dari supplier? Kan beli barangnya dengan supplier. Berarti KG ada ID supplier masuk ke bawah sini. Nah, coba jengok data pembeli. Bukan data pembeli, tapi pembelian ini ya, pembelian. Pembelian itu berelasi tidak? Coba lihat. Pembelian, mana pembelian? Mana pembelian? Ini ya? Ini. Kiri. Ini ya, oke. Dia berelasi dengan barang boleh, dia berelasi dengan supplier. Nah ini, dia kan berelasi nih dengan supplier. Berarti KG ada ID supplier di pojok sini. Ada tambahkan lagi di sini ID supplier. Ya kan? Kan ini berelasi dengan barang nih. Nah, ID barang kan ada di sini. Nah, mestinya juga ID supplier juga ada di sini. Karena dia ada ini nih, ada relasi. Ngerti nggak? Nah, yang lain juga perhatikan. Ya, yang kira-kira dia berelasi buat dia sebagai masuk ke dia di dalam tabel ini. Berarti nanti di tabel pembelian nomor 6-nya ID supplier sebagai foreign key, buat keterangannya foreign key. ID barang ini juga namanya foreign key atau kunci tamu. Kita ngambil data dari tabel barang dan tabel supplier. Paham? Ya. Oke. Barang, data barang ini kan berarti stok ya. Oke, ada ID pembelian karena untuk nambah barang itu berasal dari sini kan, dari ID pembelian. Oke, ada ID retur boleh, ada ID barang, ada ID penjualan, ada ID member. Oke, berarti KG dia berelasi si barang ini berelasi dengan pembelian, retur, penjualan, member. Benar enggak IRD-nya? Barang tadi berelasi dengan pembelian, penjualan, retur dan member. Ada nggak di sini member? Nggak. Oh ada. Oke, benar. Ya. Oke, ada stok. Di stok ini berasal dari pembelian dan penjualan. Pembelian nambah stok, penjualan ngurangi stok. Paham ya? Oke. Aku tahu kamu copy paste, tapi harus paham. Ngapa aku bisa nebak mereka copy paste? Karena kakek di desain interface-nya ketahuan dia copy paste apa tidak. Oke, ini di sini ada harga. Harga ini harga apa? Buat harga jual. Berarti yang di sini harga beli. Ya kan? Karena harga jual tentu saja berbeda dengan harga beli. Nah, di codingnya KG, PR untuk kelompok ini 2 minggu lagi sudah menghasilkan program. Kalau nak dapat A. Kalau tidak sampai program, minim maksimalnya B. Tidak bisa A.
Oke. Nah, harga ini tanya dengan objek kamu. Dia ngitung harganya berapa persen? Ayo awak. Apa sekendak dia, Be? Misalnya nih, jual barang itu keuntungannya 50% dari harga modal. Nah, dia gimana? Harus tahu, karena ini yang bakal kita masukkan ke coding KG. Di codingnya KG misalnya 10, taruh kalau 50% berarti 0,5 dikali harga beli. Itulah harga jual. Ya kan? Oke. Nama barangnya oke. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan. Kalau jilbab itu biasanya ada identitas apa selain nama jilbabnya? Ini biasanya nama jilbab itu apa? Apa, Be? Nama jilbab. Itu jenis. Pasmina, segi 4, bergo, bla bla bla. Itu jenis, masuk ke jenis. Oke, selain jenis. Warna. Pasmina. Mereknya. Perlu kan? Perlu enggak merek? Kan pasmina banyak-banyak jenis ya kan? Merek A ini pasminanya, merek B. Sudah tahu apa lagi selain itu? Warna, merek, jenis. Boleh. Nah, makanya dibuat, masukkan di tabel barang. Nah, misal nih, jenisnya pasmina. Mereknya apa biasanya pasmina nih? Merek. Pasmina itu kan yang panjang itu, Nak. Ya ada nggak mereknya? Misalnya taruhlah mereknya X ya. Mereknya X. Warnanya putih, bahannya baby doll. Misalnya atau ceruti atau apalah. Ini kalau punya ibu ini tidak tahu ibu. Dapat satin ya. Ini dapat oleh-oleh dari kawan ibu umroh. Beli di Turki. Tidak tahu ibu dia namanya. Masuk ke di sini, Nak. Kalau jilbab. Yang susah tuh kalau pakaian. Kenapa? Kita harus buat atribut merek, mungkin jenis. Jenisnya itu misalnya gamis, apa namanya? Kalau yang selutut itu apa namanya, Nak? Tunik, apakah langsung celana sama itu kalau kita pakaian, belum lagi warna, belum lagi ukuran. Nah, jilbab itu ada enggak untuk dewasa sama anak-anak? Nah, buat atribut yang isinya anak-anak atau dewasa. Sedetail itu, iya Nak, sedetail itu. Kalau kita tidak detail program, kita tidak dipakai uang. Buat apa capek-capek buat program, tapi programnya tidak dipakai. Itulah kamu jenguk penjualan di Shopee tuh. Detailnya kan? Sampai ke mana? Sampai ke alamatnya detail. Alamat. Jalan ini, kota, kecamatan apa, kelurahan apa, kota atau kabupaten apa, kode posnya apa. Itu kan? Sedetail itu iya, karena nanti berhubungan dengan ongkir. Kota Palembang, Kecamatan Sialang. Kelurahan rumah ibu Kecamatan Sialang, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Kalau dari Jakarta Pusat, ongkir sekilo misalnya 10.000. Kalau di seberang Ulu ke Pelaja Bina Dharma, ongkirnya misalnya sekilonya 9.000. Kan beda-beda. Nah, itulah gunanya. Belum kayak awak kan online. Mak mano, ongkir-ongkirnya di mana? Kalau program yang kamu buat, tidak usah online baik berarti. Ya, kaget dibuat di pendahuluan bahwa yang akan dibuat itu bukan aplikasi penjualan secara online tapi offline baik. Jadi anggap baik, taruhlah ada laptop di tokonya untuk nyatet penjualan. Kalau ngapo? Kalau kamu kusuruh online, pening tambah ini banyak revisi. Karena ngapo harus ada tabel ongkir, kerjasama dengan jasa pengiriman, JNT dan bla bla bla. Ya, tidak perlu lagi COD tadi. Ya. Nah, ini kan cuma contoh untuk tugas ya. Usahakan tugasnya. Banyak template program penjualan barang. Tinggal kamu isi sesuaikan dengan ini. Template-nya. Template program. Jadi tidak usah ngoding. Cari. Enak ya? Cari. Oke, penjualan.
Penjualan ada berhubungan dengan ID member, oke. Berhubungan nama ininya ID penjualan boleh. Oh, tabel penjualan. Oh, penjualan ini penjualan yang sudah ya. Berarti kaget enggak usahlah pakai. Oh, ada enggak kemungkinan dia mengembalikan barang? Ada ya? Oke, kalau ada boleh. Berarti kita jadinya yang di ID return. ID return boleh. Tanggal boleh, berhubungan dengan ID pembelian karena barangnya berasal dari ID pembelian juga boleh. Jumlah alasan. Harganya berhubungan dengan kok nggak berhubungan dengan ID barang? Kalau dia mengembalikan barang, stoknya kan berkurang. Berarti dia pasti berhubungan dengan tabel barang. Ya enggak? Berhubungan dengan tabel, berarti kan di sini ada ID barang. Berarti di sini nanti ada ID barang. Nah, untuk penjualan ini kurang. Berhubung oke, boleh ID primary key-nya ID penjualan atau nomor nota juga boleh, ya boleh. Berhubungan dengan ID member juga boleh. Kalau memang ada pelanggan tidak masalah. Tanggalnya juga boleh. Mana ID barangnya? Barangnya mana? Nanti berhubungan dengan data. Ini kan, nah ini kan kamu buat nih. Mana penjualan? Ini ya, kan berhubungan dengan barang. Berhubungan dengan barang, Mbak. Ini kan ini ada relasi. Berarti nanti ada ID barang ada di sini. ID barang ada di sini. Tadi kan berhubungan dengan member. Mana relasi dari penjualan ke member? Nggak ada. Tambahkan relasinya ya. Dari penjualan menuju ke member. Relasinya. Ya kan? Oke. Kalau uang beli barang, nah. Kalau uang beli barang ke kita. Masa cuman ada nama barangnya aja? Biasanya ada apa? Nama barang dengan harganya baik. Mak mana kalau aku nak beli lebih dari satu barang? Mak mana? Ibu pause dulu ya. Di nota, nah ini nota yang kamu buat. Nah nih di nota nih. Di nota kan ada banyaknya. Ada banyaknya. Di kelas ini banyak nggak tentang penjualan? Kalau banyak tentang penjualan, perhatikan. Di sini kan ada banyak barang yang dibeli kan? Ada banyak. Nama barangnya, harga sama jumlah. Nah, banyaknya satu, nama barangnya X, harganya misalnya 100 atau 1000. Berarti jumlahnya 1000. Ya kan? Banyaknya 2, harga barangnya misalnya A. Harganya misalnya 500. 500 dikali 2 berarti 1000. Berarti kakek di akhir sini ada total ya. Ada total untuk jumlah ini 1000 tambah 1000 2000. Nah ini mana ke IFD-nya tadi? Di tabel penjualan. Di tabel penjualan. Nah, jadi di tabel penjualan seharusnya ada atribut apa aja? Oke, ada ID penjualan. Ada ID member karena dia mau berelasi, ya kan? Pasti ada ID barang. Sini misalnya ada tanggal kita beli, ada tanggal. Terus harus ada apa lagi? Ini. Banyaknya atau apalah namanya. Ini sudah ada. Ini sudah ada di sini. Harga juga sudah ada di sini. Itu kan cuma pakai filenya baik. Ada di file ini kan? Oke. Ada apa? Jumlah sama di total. Masuk tadi di tabel penjualan. Iya kan? Kalau kamu cuma buat tabelnya cuma 3 ini baik, rugi bandar. Ya udah. Jual uang satu nota banyak barang, tapi yang kita simpan cuma satu barang. Kan rugi. Ya kan? Oke. Balik lagi. Nah, jadi
Untuk tabel penjualan paling tidak harus ada atribut ID penjualan, ID member, ID barang, tanggal, banyak, jumlah, dan total. Perbaiki ya. Oke. Return ini sebenarnya mengikuti ID penjualan. Sebenarnya ID return ini ID return, tanggal, udah sama ID penjualan. Jadi di tabel pengembalian ini cuma ada atribut ID return, tanggal, sama ID penjualan. Berhubungan juga dengan ID barang. Nak ngurangi stok karena uang ngenjuk ke barang kan kita balik ke barang yang dia beli. Ya, jadi ada 4 ID return, tanggal, ID pembelian, sama bukan pembelian, ID pembelian enggak usah, ID barang. 3 itu baik. Boleh nak ditambah ke alasan juga nggak apa-apa. Apa alasannya ya? Pening belum? Pening ya? Iya memang mak itulah nak kita ngerancang. Nah inilah yang nak kamu gawe ke kakek di skripsi atau tugas akhir atau laporan magang atau laporan studi independen atau laporan riset BKM. Ya. Oke, member, ID member boleh, nama boleh, alamat boleh, telepon boleh. Oke, enggak apa-apa kalau nak di data itu. Nah, desain interface-nya tidak sesuai dengan DFD-nya. Ngapa tidak sesuai? Oke lah, ada halaman utama, ada kategori, tidak kan kategori tadi. Ya kan? Kalau kamu mau buat kategori, buat. Misalnya kategorinya pasmina, jilbab segi 4, bergo, jilbab yang panjang itu namanya apa, tidak tahu ibu. Boleh. Tapi kakek tambah penting kamu, tidak usah. Login. Nah, login. Login kan ada email address, ada password, tapi tidak kate di desain tabel atau di IRD. Iya. Ya. Silakan saja direvisi. Sign up ini juga seperti itu. Detail produk juga. Kan namanya bukan produk, tapi barang. Harus konsisten. Kalau ngerancang namanya barang, ke bawah barang. Kalau namanya produk, ke bawah juga produk. Ya. Nah ini nih, ini yang membuat saya Anda copy paste itu. Nama tokonya apa? Ya kan? Nah, nama tokonya beda dengan ngerancang. Kan sudah Ibu bilang, desain interface itu masuk telak ke bahasa pemrograman yang akan kamu buat untuk ngerancang. Misalnya pakai PHP, gunakan PHP. Tinggal screenshot, taruh di sini, crop, selesai. Ya, kelompok 4 ya. Berbagi, nak. Siapa nama, Pak? Dio buat desain untuk kartu member sama ini, yang lain lagi, yang ini pakai PHP. Pakai PHP bukan ini. Ngerancangnya programnya kakek. Rencananya. Nah, pakai PHP. Awak juga lain. Jadi jangan sih kok yang gawe ke berbagi tugas. Ya? Oke. Nah, jadi desain interface-nya sesuaikan dengan rancangannya, terutama data flow diagram. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan, nak? Kelompok 4? Nah, kalau ada nanti programnya sudah jadi, masukkan di bab 4. Kalau nggak ada, ya nggak ada bab 4-nya. Cuman ngerancang baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Nah, itulah revisi untuk kelompok